Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Widya Lestari, lalu Aulia Ashifa, dan Anafi Rahman, kami akan menjelaskan terkait bisnis plan kami, yaitu thrift store. Baiklah, yang pertama yaitu latar belakang. Jadi, bisnis mode fashion semakin marak di Indonesia, mulai dari bisnis mode bermerek terkenal atau fashion branded, hingga bisnis pakaian bekas yang mulai dilirik. Berbagai model pakaian dengan desain baru dikeluarkan oleh produsen tiap harinya. Konsumen produk mode fashion juga semakin antusias menyambut model-model baru yang dirilis. Tak heran, berbagai outlet penjualan produk fashion tidak pernah sepi. Nah, yang dimaksud dengan thrifting adalah aktivitas kita membeli atau mencari barang-barang bekas dengan tujuan untuk dipakai kembali. Belakangan ini, thrifting menjadi kegiatan yang cukup hits dan banyak diminati. Oleh karena itu, banyak pelaku bisnis memanfaatkannya dengan membuka usaha thrifting. Atau dengan kata lain, thrifting itu adalah bisnis jual beli barang bekas. Pada usaha thrifting, bukan hanya barang-barang bekas dari brand ternama saja yang bisa diperjualbelikan. Selagi barang bekas tersebut masih berfungsi dengan baik dan kualitasnya cukup layak, maka boleh dibisniskan. Lalu thrifting itu adalah salah satu solusi tepat bagi kita ketika ingin mencari barang dengan harga dan ukuran serta model yang diinginkan, bahkan limited edition dengan harga terjangkau. Selanjutnya ada kondisi industri. Jadi sebelum kita memulai satu usaha itu kita harus melihat bagaimana kondisi industri. Di sini karena thrifting, jadi dilihat dari kondisi industrinya bahwa bisnis pakaian bekas bermerek atau yang disebut branded ini kini makin dilirik oleh banyak pelaku usaha. Jadi karena bisnis mode ini sepertinya pilihan yang cukup menjanjikan, upaya pemasaran produknya pun tidak hanya di toko saja, tapi sudah banyak yang berdisplay di toko online, sehingga teknologi yang digunakan juga mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Jadi kita bisa mengambil usaha thrifting ini untuk kita lanjutkan karena prospeknya yang cukup menjanjikan. Selanjutnya visi dan misi. Nah, jika kami mengambil usaha thrifting, kami akan melakukan visi dan misi usaha. Yang pertama ada visi usaha, yaitu menjadikan toko baju thrifting, second hand, pre-love, baik online maupun offline, yang mampu membuat pelanggannya menjadi modis, serta memberikan kesan yang berkualitas dan murah di hati pelanggannya. Jadi kami mengambil nama toko kami itu second hand pre-love. Untuk misi usahanya, yang pertama, kepuasan pelanggan adalah tujuan utama kami. Yang kedua, mempermudah kalangan masyarakat yang mempunyai penghasilan menengah ke bawah untuk mempunyai baju yang mempunyai brand terkenal. Yang ketiga, menyediakan variasi pilihan baju yang selalu mengikuti tren masa kini. Yang keempat, menjual baju-baju bermerek dengan harga yang murah. Yang kelima, menjadi tempat usaha yang bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Yang keenam, memberikan pelayanan yang memuaskan dan sebaik-baiknya. Yang ketujuh, menjadikan usaha baju second layak pakai yang banyak diminati oleh masyarakat. Dan yang kedelapan, memperoleh untung yang sebesar-besarnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan. Jadi, yang pertama kita akan membahas mengenai informasi produk. Untuk informasi produk kami ini, kami terdiri dari segmenting, targeting, dan positioning. Jadi untuk segmenting, yang pertama yaitu dalam segmentasinya, kami itu menggunakan segmentasi demografi dan psikografi, yang dimana di dalamnya itu menyangkut penghasilan, gaya hidup, dan jenis kelamin konsumen. Kami menjual di second hand pre-love ini di kalangan remaja dengan tanpa menyisihkan jenis kelamin, karena pakaian bekas sangatlah marak dengan sambutan positif yang saat ini. Selain itu, kami juga melihat produk kami akan mudah diterima oleh konsumen yang berpenghasilan menengah ke bawah melihat dari harga yang ditawarkan. Dan produk-produk yang kami tawarkan itu adalah pakaian. Produk-produk yang kami jual ini barang-barang bekas yang masih layak pakai. Seperti pakaian ini dapat dijamin kebersihan dan kelayakannya. Dan barang yang kami jual ini kami cuci dan bersihkan terlebih dahulu. Kebanyakan barang-barang yang kami jual adalah kemungkinan merek-merek ternama yang hanya dijual di store-store yang terdapat di mall-mall. Dan kami menjual barang-barang tersebut karena memang sudah tidak mungkin dipakai lagi dengan berbagai alasan. Harga yang kami tawarkan pun masih sangat terjangkau. Dan tentunya barangnya insya Allah akan bagus. Dan barang tersebut pun mencakup kebutuhan sandang untuk wanita, pria, anak-anak. Kami pun mengajak teman-teman lain yang ingin menyumbang dengan cara yang menyenangkan.
Nah, yang kedua yaitu ada targeting. Untuk targetnya yaitu usaha dagang pakaian bekas ini menyediakan produk yang dapat digunakan oleh kaum pria, wanita, dari dewasa, dari remaja hingga dewasa, dengan kelas ekonomi menengah ke bawah, dengan spesifikasi yaitu jenis kelaminnya itu perempuan dan laki-laki, untuk usianya dari 17 sampai 27 tahun, dan pendapatannya kami estimasikan kemungkinan kami akan mendapatkan 2 juta per bulan. Selanjutnya yaitu positioning. Jadi produk yang kami tawarkan kepada pelanggan adalah produk yang berkualitas dan masih termasuk dalam produk baju yang bergrade A, walau dalam kategori baju bekas, sehingga segmentasi psikografis pada produk ini adalah wanita atau laki-laki yang memiliki gaya berpakaian fashionable, aktif dalam kegiatan sosial, suka mengikuti tren baru, dan berani mencoba dan kreatif. Selanjutnya untuk pembahasan yang kedua yaitu strategi pemasaran produk. Yang pertama ada produk atau produk. Produk yang kami tawarkan pada Second Hand Pro Life ini adalah pakaian khusus pria dan wanita yang terdiri dari jenis pakaian yang berbeda. Adapun produk yang kami maksud tersebut seperti rompi, jas, sweater brand, hoodie, atau kemeja pendek. Dan produk yang kami tawarkan ini tersedia berbagai ukuran dari M, L, dan XL. Selanjutnya yang kedua ada price atau harga. Sesuai dengan segmentasi yang kami lakukan, di mana konsumen yang ingin kami sasar itu adalah mereka yang ada pada ekonomi menengah ke bawah. Maka harga dari produk yang kami tawarkan adalah di bawah 100.000. Adapun rincian harga produk kami adalah sebagai berikut, yaitu untuk rompi kemungkinan harganya 95.000, jas 285.000, karena untuk jas sendiri tidak mungkin dijual di bawah 100.000. Untuk sweater 100.000, hoodie 200.000, kemeja pendek 145.000. Yang ketiga ada plus atau tempat. Daerah yang kami pilih untuk menjual produk kami itu yaitu Kota Padang. Alasannya, karena Kota Padang merupakan daerah yang padat penduduk, di mana kami melihat bahwa sebagian besar market kami ada pada penduduk di Kota Padang. Selain itu, akses lokasi Kota Padang sangat mudah karena merupakan jalur utama. Lokasi Kota Padang ini juga dapat diakses dengan mudah pada Google Maps, sehingga dapat mempermudah orang-orang yang akan menuju ke lokasi ini. Selain di toko, kami juga akan menyediakan layanan online shop untuk penjualan produk kami, yang dapat diakses melalui Instagram. Konsumen dapat melihat koleksi, model, jenis kain dari baju yang kami jual dengan melihat pada akun Instagram kami yang sudah kami sediakan. Detail dan deskripsinya sudah dilengkapi dengan foto. Pemesanan produk kami dapat dilakukan secara langsung maupun online. Dan yang keempat ada promosi atau promotion. Nah, untuk memperlancar penjualan produk kami dan menarik pelanggan untuk membeli produk kami melakukan beberapa upaya kegiatan promosi, yaitu yang pertama memberi diskon saat grand opening, yang kedua memberikan diskon pada hari-hari tertentu dengan menggunakan sistem happy hours dari jam 1 sampai dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dan yang ketiga, membuat Instagram challenge untuk mendapatkan produk gratis ataupun potongan harga. Nah, untuk promosi ini ada strategi promosi yaitu disebut dengan analisis SWOT. Analisis SWOT ini terdiri dari yang S itu adalah strength atau kekuatan. Jadi seperti harga produk yang dijual terjangkau, kebersihan produknya terjamin, menyediakan model fashion terbaru dan lengkap, lokasinya mudah dijangkau karena berada di pusat kota dan sebagainya. Yang kedua yang W itu adalah weakness atau kelemahan. Nah, contohnya kayak jika barang yang sudah ada di toko rusak atau hilang maka menjadi tanggung jawab kami. Jumlah karyawan yang terlalu banyak juga memungkinkan terjadinya kecurangan yang bisa dilakukan oleh karyawan. Yang ketiga yaitu yang O itu adalah opportunity atau peluang. Contohnya seperti keinginan masyarakat akan gaya hidup fashionable dan branded dengan harga yang murah, perilaku konsumtif dan tren yang terus berkembang, serta pre-love murah dilirik. Selanjutnya yang keempat yang T itu merupakan threat atau ancaman, seperti perspektif negatif masyarakat terhadap baju bekas, isu larangan pemerintah akan barang pre-love impor, dan banyaknya barang baru dengan harga murah. Nah, pembahasan selanjutnya itu mengenai kondisi pasar. Jadi, kondisi pasar di Kota Padang saat ini itu sangat mendukung bagi kami untuk mulai memasuki pasar. Toko yang ada di Kota Padang ini banyak toko yang menjual berbagai macam pakaian. Namun, kemungkinan belum ada toko khusus menjual baju branded dengan harga miring, seperti yang akan kami tawarkan ini. Oleh karena itu,
Pesaing saat ini masih bisa diatasi sehingga memungkinkan untuk dibukanya bisnis pakaian branded dengan harga miring di Padang. Hal ini juga ditinjau dari potensi pasar yang sangat besar di daerah tersebut. Nah, untuk teknis usaha dagang baju bekas ini, jadi toko kami ini akan menjual baju-baju bekas dengan merek baju terkenal dengan harga yang murah yang berkisar dari 25 sampai 99 ribu dengan baju-baju yang sudah disortir dengan baik dan disudahi melalui proses pencucian dan pensterilisasian bakteri hingga setrika uap untuk menjaga kehigienisan dan baju bekas yang akan kami jual kembali. Kami menjual baju-baju bekas yang kualitasnya masih bagus atau masuk dalam kategori grade A, di mana baju-baju tersebut tidak mengalami cacat sedikit pun. Logo masih terlihat dan pada waktu pemakaian sebelumnya oleh pemilik, frekuensi pemakaian baju tersebut sedikit. Selain di toko, kami juga menyediakan layanan online shop untuk penjualan produk kami ini, yang dapat diakses melalui Instagram. Konsumen dapat melihat koleksi, model, jenis kain, dan dari baju yang kami jual. Dengan melihat pada akun Instagram kami yang sudah disediakan detail deskripsinya yang sudah dilengkapi dengan foto, pemesanan produk kami dapat dilakukan secara langsung maupun online. Selanjutnya mengenai lokasi usaha. Jadi lokasi proyek ataupun tempat berjualan yang akan kami pakai itu Kota Padang. Karena Kota Padang ini sangatlah strategis untuk digunakan sebagai tempat menjual produk kami. Dan daerah ini juga banyak toko-toko baju yang targetnya sama dan terbukti laris. Selain itu, di daerah ini kami melihat bahwa ada suatu kebiasaan konsumtif dari masyarakat yang berada di sekitar daerah ini dan banyaknya toko-toko yang ada di sini dan masing-masing toko yang selalu dipadati konsumen. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. 4. Sumber daya bisnis dalam perencanaan sumber daya. Nah, manusia adalah faktor terpenting dalam usaha bisnis plan kita ini. Perencanaan yang kami terapkan adalah dengan perencanaan top down, di mana penentuan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang akan direkrut telah disesuaikan dengan rencana secara menyeluruh dari toko kami ini dalam jangka pendek. Juga ada jangka menengah dan jangka panjangnya. Selain itu, keputusan untuk merekrut sumber daya manusia juga akan didasarkan dengan keputusan bersama. Lalu ada kompensasi. Kompensasi bisa diberikan kepada karyawan saat mengalami peningkatan penjualan dalam waktu tertentu. Besar kompensasi yang kami tetapkan adalah sebesar 5% dari laba yang telah diperoleh. Kemudian ada keselamatan kerja. Nah, faktor ini adalah faktor yang tentunya sangat penting. Program keselamatan kerja ini diperuntukkan agar karyawan dapat bekerja secara efektif dan juga efisien. Selain itu, hal ini juga dapat meningkatkan produktivitas dari karyawan tersebut. Untuk itu, program kerja yang diberikan adalah dengan memberikan waktu libur selama 1 hari kepada karyawan setiap minggunya. Setelah dilihat dari berbagai aspek dan sumber daya manusia di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bisnis thrift shop ini layak untuk dijalankan. Kita masuk kepada topik kelima, yaitu aspek keuangan. Tentu saja aspek ini adalah aspek terpenting untuk dijalankannya usaha thrift shop tersebut. Nah, kami melakukan perhitungan secara finansial. Nah, karena kajian dalam aspek keuangan memerlukan berbagai macam informasi yang berkaitan dengan aspek-aspek sebelumnya, usaha bisnis harus memperhatikan aspek keuangan sebelum menjalankan suatu usaha yang akan dirintis oleh kita para wirausahaan atau pengusaha, baik untuk usaha yang berorientasi pada keuntungan atau laba, serta juga bisnis yang tidak berorientasi pada laba. Bisnis yang berorientasi pada laba memfokuskan untuk menjalankan suatu usaha yang akan dirintis apabila pada aspek keuangannya dianalisis akan memberikan keuntungan secara finansial. Sementara bisnis yang tidak berorientasi pada laba tetap memerlukan kajian mengenai aspek keuangan untuk mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui usaha yang akan dijalankan ini apakah dapat terus berjalan dengan upaya-upaya yang telah dicoba dan diusahakan dan dengan pendapatan yang telah diterima. Usaha thrift shop ini merupakan usaha yang bergerak di bidang fashion yang bisa dibeli oleh wanita maupun pria di kalangan masyarakat kita. Perencanaan kebutuhan tentunya diperlukan dalam memulai usaha ini. Untuk perencanaan toko yang bergerak di bidang fashion ini direncanakan untuk membuat iklan-iklan dan akan dipromosikan via internet yang dipegang oleh admin online kami.
Semua usaha perikanan itu dimaksudkan agar target pasar kita, yaitu anak muda dan masyarakat lainnya yang berada di daerah-daerah sekitar, mengetahui bahwa toko fashion ini layak untuk dikunjungi dan dibeli. Dengan adanya iklan tersebut, maka akan meningkatkan kualitas kita dalam jangka menengah. Kemudian juga dalam jangka panjangnya akan membuat produk kita itu dapat diterima oleh masyarakat sehingga dapat menembus pasar lokal. Berbicara terkait perencanaan jangka pendek, yaitu penjualan ini diharapkan dapat terus-menerus meningkat sehingga memperoleh laba yang tinggi. Perencanaan jangka pendeknya adalah yang pertama itu pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja. Kemudian juga dengan penataan administrasi kepegawaian dan keuangan. Lalu pelaksanaan program pemasaran dengan lebih intensif seperti contohnya melakukan promosi usaha seperti iklan yang telah saya paparkan sebelumnya. Kemudian kita masuk kepada rencana jangka menengah. Yang pertama itu kita dapat mengembangkan perusahaan melalui pengembangan produk. Kemudian peningkatan integritas dan loyalitas karyawan yang telah saya jelaskan pada set sebelumnya. Salah satu contohnya itu adalah memberikan hari libur 1 hari dalam seminggu. Kemudian juga kita bisa melakukan survei pasar untuk melihat target penjualan kita kepada masyarakat luas. Kemudian masuk kepada rencana jangka panjang. Yang pertama itu kita dapat merancang strategi untuk pengembangan pasar yang lebih luas. Lalu juga pengembangan produk dengan inovasi lain sesuai dengan perkembangan zaman dan turut serta peningkatan keuntungan dan laba perusahaan. Berikut ini adalah perencanaan rincian biaya dan perlengkapan yang telah kami lakukan untuk usaha thrift shop ini. Dapat dilihat ada 11 macam kebutuhan yang dimulai dari ada komputer dengan harga per unit yang telah kami tetapkan, juga berapa jumlah komputer yang dibutuhkan yaitu senilai 2 unit. Kemudian harga totalnya juga kami menetapkan umur ekonomisnya serta penyusutan per bulan dan penyusutan per tahunnya sehingga didapat total harga dari semua itu adalah 20.500.000 dan juga penyusutannya adalah 4.817.000. Nah, ini kita masuk kepada rincian harga pokok penjualan. Berikut ini adalah 12 macam pokok penjualan kita. Ada super dress, batik dress, sampai dengan sweater. Dan juga ada tertera harga barangnya dengan total 59.500.000. Dengan jumlah masing-masing unit itu kami paparkan dengan jumlah totalnya dan juga HPP per unitnya. Setelah melakukan penjumlahan terhadap harga barang, penjumlahan per piecesnya, serta juga perhitungan total dari HPP per unit, kita masuk kepada rincian penjualan baju bekas. Di sini rincian penjualan baju bekas yang tertera dengan keterangan sebanyak 12 macam, juga harga jual per unitnya, jumlah terjualnya, dan hasil penjualan dalam angka per bulan per tahun. Juga ada tertera total yang telah didapatkan dari bisnis ini. Maka bisa dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya bisnis ini sangat menguntungkan dan layak untuk dilakukan bagi teman-teman yang mungkin ingin berusaha dan menyukai bidang fashion. Untuk rincian kebutuhan investasi awal, pada yang pertama itu biaya peralatan dan perlengkapan dengan jumlahnya 23.805.000, lalu biaya tenaga kerja langsungnya sebesar 3.600.000, kemudian juga ada biaya sewa gedungnya sebesar 9 juta, dan biaya listrik dan airnya adalah 3.500.000, terakhir adalah biaya lain-lain sebesar 1 juta, dengan total kebutuhan investasi awal kita itu adalah 40.905.000 rupiah. Nah, dengan didapatkannya hasil dari jumlah investasi awal yang diperlukan sebesar 303.205.000 rupiah yang kami gunakan untuk memenuhi biaya ini dengan menggunakan modal sendiri dari pemilik perusahaan.
Kebutuhan modal awal untuk memulai usaha adalah sebesar biaya peralatan ditambah dengan biaya bahan baku dan juga ditambah oleh biaya operasional. Nah, dari jumlah tersebut didapatkan sebesar Rp7.902.000. Lalu untuk total biayanya itu ada biaya produk, biaya operasional, biaya penyusutan. Nah, biaya produknya adalah Rp59.500.000 per tahun. Biaya operasionalnya adalah Rp40.905.000 per tahun dan biaya penyusutannya adalah sebesar Rp4.817.000 per tahun. Nah, kita juga dapat menghitung harga pokok produksinya dalam jangka waktu per tahun dengan biaya tetap adalah biaya penyusutan ditambah dengan biaya operasional Rp4.817.000 ditambah dengan Rp40.905.000 menghasilkan nilai biaya tetap sebesar Rp45.722.111. Untuk kesimpulan dan saran, berpatokan dari beberapa aspek yang telah kami lakukan dalam bisnis dagang ini, yaitu thrift shop atau second hand pre-love ini, sekiranya pelaksanaan realisasi usaha ini dapat dilaksanakan. Dilihat dari aspek keuangannya yang telah kami sajikan, hal ini layak untuk dijalankan. Dengan begitu, maka bisnis ini tentu saja bisa memberi peluang bagi kita para wirausahaan yang ingin memulai bisnis dalam bidang fashion yang berorientasi pada fashion pre-love atau yang bisa kita sebut thrift shop. Namun, kita tetap menjual barang tersebut dengan berkualitas yang baik. Saat ini, banyak masyarakat menginginkan pakaian-pakaian branded namun sulit untuk tidak memiliki biaya atau budget. Nah, dengan adanya thrift shop ini, masyarakat bisa memiliki barang-barang branded namun dengan harga yang tentunya lebih murah untuk memenuhi kebutuhan fashion yang sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian sebaiknya dalam melakukan bisnis ini, pengembangan lebih lanjut bisa dilakukan dalam pemasaran online, promosi yang gencar agar terus dilakukan supaya usaha ini terus berkembang. Dalam hal ini, usaha yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan promosi secara berkesinambungan dan selalu berinovasi terhadap produk yang sesuai dengan selera target pasar, sehingga dapat meningkatkan peminat produk. Nah, dengan demikian, kami juga harus bisa mengiringi perkembangan fashion dan juga selera masyarakat. Baik, sekianlah video penjelasan kami terhadap bisnis plan yang telah kami paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 7 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.